Sebelum lanjut, silakan klik like, share, dan subscribe channel ini, agar Anda tidak ketinggalan petuah Primbon Jawa tentang rezeki dan nasib hidup. Mari kita mulai. Apa yang akan kamu dengar kali ini bukan cerita biasa. Ini adalah warisan Primbon tua Jawa, yang sejak dulu tidak boleh dibacakan sembarangan. Konon, orang dengan weton pahing memiliki kekuatan ucapan. Jika ilmunya bangkit, sekali terucap, semesta langsung bergerak. Dan hari ini, aku akan membukakan 7 ilmu sakti paling ngeri milik weton pahing. Dengarkan sampai akhir, karena banyak yang menyesal setelah tahu, tapi tak siap menanggung akibatnya. Dalam hitungan Primbon Jawa kuno, weton pahing bukanlah weton biasa. Ia lahir di pertemuan hari dan pasaran yang membawa energi panas, keras, dan penuh tekanan gaib. Bukan panas amarah semata, melainkan panas daya cipta realitas. Orang pahing sering tidak menyadari bahwa sejak ia lahir, lidahnya telah diberi beban kekuatan. Primbon tua menyebutkan bahwa pahing adalah weton yang dititipi sabda, bukan sekadar kata. Setiap ucapan yang keluar dari mulutnya, terutama ketika diiringi emosi, niat kuat, atau doa lirih, tidak berhenti di udara. Ucapan itu menembus lapisan kasat mata, masuk ruang halus tempat hukum sebab akibat bekerja lebih cepat. Itulah sebabnya banyak orang pahing mengalami kejadian aneh sepanjang hidupnya. Apa yang ia ucapkan hari ini, seringkali menjadi kenyataan di hari lain, tanpa ia sadari sebagai akibat dari kata-katanya sendiri. Dalam Primbon Jawa tertulis kalimat yang sangat terkenal. Wong pahing iku yen ngomong, alam krungu. Artinya, alam mendengar setiap ucapan orang pahing. Bukan hanya doa yang didengar, tetapi juga keluhan, sumpah, amarah, bahkan gumaman kecil yang diucapkan saat sendiri. Ketika orang lain berkata hanya sebagai luapan emosi, orang pahing berkata seolah sedang menandatangani perjanjian dengan semesta. Karena itu, leluhur Jawa selalu mengingatkan, orang pahing lebih baik sedikit bicara daripada banyak bicara. Bukan karena pendiam itu baik, melainkan karena ucapan pahing mengandung daya hidup. Banyak kisah turun-temurun menceritakan orang pahing yang tanpa sengaja berkata, "Kayaknya hidupku bakal susah terus." Dan kalimat itu benar-benar menjadi jalan hidupnya. Ada pula yang berkata dalam marah, "Biar saja dia hancur." Tak lama kemudian, orang yang dimaksud benar-benar mengalami kehancuran hidup, tanpa sebab yang jelas. Primbon menyebut fenomena ini sebagai kutukan lidah sakti. Bukan kutukan dari makhluk halus, melainkan pantulan balik dari kekuatan ucapan itu sendiri. Lebih ngerinya lagi, kekuatan ini sering aktif saat orang pahing tidak sadar. Saat ia capek, sedih, marah, atau kecewa, justru disitulah ucapannya paling mudah menjadi kenyataan. Karena pada saat itu, pertahanan batin melemah dan energi aslinya keluar tanpa filter. Itulah mengapa banyak pahing merasa hidupnya seperti dikabulkan terus, namun sering dalam bentuk yang tidak mereka inginkan. Primbon menegaskan bahwa lidah pahing ibarat keris tanpa warangka. Jika digunakan dengan sadar, ia bisa menjadi alat doa paling ampuh. Namun jika dibiarkan liar, ia bisa melukai diri sendiri dan orang lain. Maka di bab pertama ini, leluhur Jawa memberi peringatan keras. Jika kamu weton pahing, berhati-hatilah dengan kata-katamu. Karena sebelum tanganmu bergerak, sebelum kakimu melangkah, ucapanmu sudah lebih dulu menggerakkan takdir. Di antara semua ilmu bawaan weton pahing, sabda dadi adalah yang paling ditakuti sekaligus paling disalahpahami. Banyak orang mengira ini adalah ilmu hasil tirakat, puasa, atau laku khusus. Padahal menurut Primbon Jawa kuno, sabda dadi bukan ilmu yang dipelajari, melainkan ilmu yang diaktifkan oleh keadaan batin. Orang pahing terlahir dengan jalur batin yang langsung tersambung ke hukum sebab akibat. Ketika weton lain membutuhkan doa panjang, ritual rumit, atau perantara, orang pahing cukup mengucapkan satu kalimat dengan niat penuh, maka semesta mulai bekerja. Primbon menuliskan sabda dadi sebagai
Tembung kang dadi kahanan, kata yang berubah menjadi keadaan. Ucapan itu tidak selalu langsung terjadi saat itu juga, namun ia menanam benih takdir. Waktu, orang, dan kejadian akan bergerak menyesuaikan kata yang pernah terucap. Yang membuatnya ngeri adalah, sabda dadi bekerja paling kuat saat orang pahing sedang tidak sadar memilikinya. Saat emosi memuncak, saat hati terluka, saat kecewa dan pasrah, kata-kata yang keluar justru mengandung energi paling murni. Banyak kisah leluhur menceritakan orang pahing yang berkata lirih, "Kayaknya aku memang ditakdirkan sendiri." Tak lama kemudian, hidupnya benar-benar menjauhkan semua orang darinya. Ada pula yang berkata sambil bercanda, "Dia itu nggak bakal sukses." Dan anehnya, orang yang dimaksud benar-benar mengalami kegagalan beruntun, seolah jalannya tertutup. Primbon menegaskan, sabda dadi bukan sihir, bukan pula bantuan makhluk halus. Ia adalah respon alam terhadap getaran batin yang keluar lewat ucapan. Karena pada orang pahing, getaran batin dan kata berada pada satu garis lurus, tidak terputus. Inilah sebabnya orang pahing sering disebut memiliki lidah bertuah sekaligus berbahaya. Ketika digunakan untuk doa, sabda dadi bisa menjadi kunci rezeki, keselamatan, dan keberuntungan. Namun ketika digunakan untuk keluhan dan sumpah, ia berubah menjadi jerat bagi dirinya sendiri. Primbon Jawa memberikan tanda-tanda sabda dadi mulai aktif. Doa sering terkabul tanpa ritual panjang. Perkataan sering, kejadian, meski tidak diniatkan. Hidup berubah drastis setelah satu keputusan atau ucapan. Banyak orang merasakan dampak setelah berinteraksi dekat dengan pahing. Namun ada peringatan keras yang selalu ditulis dengan tinta merah dalam naskah primbon tua. Orang pahing tidak boleh bersumpah sembarangan. Karena sumpah adalah bentuk sabda dadi yang paling padat dan paling sulit dibatalkan. Jika sabda dadi digunakan tanpa kendali, orang pahing akan merasa hidupnya seperti dikunci oleh kata-katanya sendiri. Ia merasa dunia selalu menepati ucapannya, tapi sering dengan cara yang menyakitkan. Maka leluhur berpesan, sebelum orang pahing berbicara, biarkan hatinya dingin lebih dulu. Karena sekali kata itu keluar, takdir sudah mulai menulis jalannya sendiri. Dalam naskah primbon Jawa yang jarang dibuka, ada satu ilmu yang selalu ditulis dengan peringatan tebal, panglimunan rezeki. Ilmu ini bukan untuk dipelajari, bukan pula untuk diwariskan secara sengaja. Ia muncul alami pada weton tertentu, dan salah satunya adalah pahing. Panglimunan berarti menyelubungi, mengaburkan, atau mengikat. Dalam konteks rezeki, ilmu ini bekerja dengan cara mengaburkan jalur keberuntungan seseorang, sehingga rezekinya terasa seret, lambat, atau seolah tertahan tanpa sebab yang jelas. Yang membuatnya ngeri, ilmu ini bisa aktif tanpa disadari oleh orang pahing sendiri. Primbon menjelaskan bahwa ketika orang pahing mengalami luka batin yang dalam, dikhianati, dihina, diremehkan, atau disakiti secara tidak adil, energi batinnya membentuk simpul halus. Simpul inilah yang mengikat jalur rezeki orang yang menjadi sumber luka tersebut. Tidak perlu mantra, tidak perlu ritual, bahkan tidak perlu niat jahat. Cukup satu kalimat lirih dari hati terdalam, seperti, "Semoga dia merasakan apa yang aku rasakan." Kalimat itu, jika keluar dari mulut pahing dengan getaran emosi murni, langsung menjadi perintah bagi alam. Banyak kisah turun-temurun menceritakan orang yang sebelumnya lancar usahanya. Tiba-tiba, dagangannya sepi tanpa sebab. Pelanggannya menghilang. Uang datang tapi selalu habis sebelum terasa. Kesempatan selalu gagal di detik terakhir. Dan anehnya, semua itu terjadi setelah ia menyakiti orang pahing, seringkali tanpa sadar. Primbon menyebut panglimunan rezeki sebagai ikatan nasib sementara. Ia tidak selalu berlangsung selamanya, tetapi selama simpul batin pahing belum dilepaskan, rezeki orang tersebut seperti berjalan di tempat. Yang paling berbahaya adalah ketika orang pahing memendam luka terlalu lama. Semakin lama dipendam, simpulnya semakin kuat.
Rezeki orang yang terikat bisa terasa seperti ditarik ke arah lain, bukan hilang, tapi berpindah jalur. Namun Primbon juga menuliskan hukum balik yang sangat keras. Jika panglimunan digunakan dengan niat dendam, maka suatu hari ikatan itu akan berbalik ke diri Pahing sendiri. Karena itulah leluhur selalu menasihati orang Pahing untuk cepat memaafkan, bukan demi orang lain, tetapi demi keselamatan rezekinya sendiri. Orang Pahing yang tidak menyadari ilmunya sering berkata, "Aku nggak ngapa-ngapain, tapi kenapa hidup orang itu jadi berantakan?" Jawabannya ada di panglimunan rezeki. Ilmu ini ibarat jaring tak terlihat. Sekali terpasang, semua yang lewat akan terhambat. Dan satu-satunya cara melepasnya adalah ikhlas yang sungguh-sungguh, bukan sekadar di lisan. Primbon menutup bab ini dengan peringatan. Pahing kuat dudu kanggo nyekel, nanging kanggo ngeculke. Artinya, kekuatan Pahing bukan untuk mengikat, melainkan untuk melepaskan. Jika salah digunakan, yang terikat bukan hanya orang lain, tetapi takdir Pahing sendiri. Di antara semua ilmu bawaan weton Pahing, ada satu yang paling jarang disadari namun paling terasa dampaknya. Ilmu itu disebut dalam Primbon Jawa sebagai pamanggil kejadian. Bukan memanggil makhluk, bukan pula memanggil roh, melainkan memanggil peristiwa yang seharusnya belum terjadi. Primbon Tua menuliskan bahwa orang Pahing memiliki jalur waktu yang tipis. Artinya, jarak antara ucapan, niat, dan kejadian jauh lebih pendek dibanding weton lain. Apa yang bagi orang lain masih berupa kemungkinan, bagi Pahing bisa menjadi kenyataan yang dipercepat. Ilmu pamanggil kejadian bekerja ketika orang Pahing mengucapkan sesuatu tentang masa depan dengan keyakinan batin, meskipun tanpa doa resmi. Kalimat seperti, "Sebentar lagi akan ada perubahan besar," atau, "Ini tidak akan lama, pasti akan terjadi sesuatu." Ucapan-ucapan seperti itu, jika keluar dari batin Pahing yang fokus, bukan sekadar prediksi. Dalam Primbon disebutkan, itu adalah ketukan pada pintu takdir. Takdir yang seharusnya datang bertahun-tahun kemudian, bisa dipanggil datang lebih cepat. Kejadian yang masih jauh, bisa didekatkan jalannya. Karena pada diri Pahing, waktu tidak sepenuhnya kaku. Banyak orang Pahing mengalami hidup yang terasa bergegas. Perubahan datang terlalu cepat. Masalah muncul bertubi-tubi. Keberuntungan melonjak tiba-tiba, lalu hilang tanpa aba-aba. Semua itu bukan kebetulan. Primbon menyebutnya sebagai takdir yang terseret oleh ucapan sendiri. Ilmu ini sering aktif saat orang Pahing terlalu sering berbicara tentang kemungkinan buruk. Terlalu yakin pada satu kejadian sebelum waktunya. Mengulang-ulang kalimat tentang masa depan. Berbicara seolah kejadian itu sudah pasti terjadi. Ucapan yang diulang akan menebalkan jalur kejadian, hingga alam menganggapnya sebagai keputusan, bukan sekadar kata. Yang paling ngeri, pamanggil kejadian tidak membedakan baik atau buruk. Ia hanya mempercepat apa yang dipanggil. Jika yang dipanggil adalah rezeki, maka rezeki datang. Namun jika yang dipanggil adalah musibah, maka musibah pun ikut bergegas. Primbon mengingatkan, Pahing kuat nyebut, nanging kudu ngerti waktu. Artinya, Pahing kuat menyebut, tapi harus tahu waktu. Banyak kisah leluhur menceritakan orang Pahing yang berkata, "Aku capek hidup begini, lebih baik cepat selesai saja." Tak lama kemudian, hidupnya benar-benar memasuki fase berat bertubi-tubi, seolah alam menafsirkan kata, "selesai," sebagai perintah perubahan drastis. Itulah sebabnya orang Pahing sering merasa hidupnya tidak pernah tenang. Bukan karena nasib buruk, tetapi karena ia sendiri terlalu sering memanggil kejadian tanpa sadar. Primbon menutup bab ini dengan peringatan keras. Jangan pernah mengucapkan kalimat masa depan saat emosi, karena bagi Pahing, kalimat itu bisa menjadi lonceng pemanggil takdir. Jika tidak siap menerima percepatan, lebih baik diam dan menenangkan batin, daripada berbicara dan menggeser garis hidup sendiri. Di antara semua ilmu bawaan weton Pahing, tutur angin adalah yang paling sunyi namun paling cepat bekerja.
Ia tidak meledak seperti sumpah, tidak terasa seperti pamanggil kejadian, namun hasilnya sering datang tanpa jejak. Banyak orang Pahing yang tidak sadar bahwa doa-doanya telah terkabul, karena ia tidak pernah merasa sedang berdoa. Primbon Jawa menyebut tutur angin sebagai ucapan batin yang dititipkan pada hembusan alam. Bukan doa yang diangkat ke langit, bukan pula permohonan yang disusun rapi. Ia hanya keluhan lirih, bisikan sendiri, atau kalimat pelan yang keluar saat sendirian. Orang Pahing memiliki hubungan khusus dengan angin. Angin bukan sekadar udara bergerak, melainkan pembawa pesan antara batin dan semesta. Ketika orang Pahing berbicara pelan, di kamar, di jalan sepi, di bawah langit sore, angin mencatat getaran kata itu dan meneruskannya ke hukum alam. Primbon menuliskan, angin ora duwe pasuryan, nanging duwe kuping. Artinya, angin tidak punya wajah, tapi ia punya pendengaran. Itulah sebabnya banyak Pahing mengalami hal aneh. Mereka hanya mengeluh pelan. Seandainya hidupku lebih ringan. Namun beberapa waktu kemudian, beban hidupnya benar-benar berkurang. Bukan lewat jalan yang mereka rencanakan, tetapi lewat jalur yang tidak pernah terpikirkan. Namun tutur angin tidak hanya membawa doa baik. Ia juga membawa ratapan, keputusasaan, dan rasa pasrah yang salah arah. Ketika orang Pahing berkata lirih, "Aku capek, terserah mau dibawa kemana hidup ini," angin bisa menerjemahkannya sebagai izin bagi takdir untuk bergerak bebas. Dan takdir yang bergerak tanpa batas, seringkali tidak lembut. Ilmu ini paling aktif saat orang Pahing sendirian, tidak sedang berdoa secara resmi. Hatinya terbuka karena lelah atau sedih. Ucapannya keluar tanpa dipikirkan. Karena pada saat itu, tidak ada penyangga batin. Kata dan niat keluar apa adanya. Primbon mengingatkan bahwa tutur angin adalah doa paling jujur, karena tidak dibuat-buat. Namun justru karena kejujurannya itulah, ia sangat berbahaya jika batin sedang kacau. Banyak leluhur berpesan pada anak cucu weton Pahing, jika hatimu sedang gelap, jangan bicara pada angin. Jika hatimu sedang marah, jangan mengeluh sendirian. Karena apa yang keluar saat itu akan dianggap permintaan oleh alam. Orang Pahing yang bijak menggunakan tutur angin untuk menguatkan rezeki, menenangkan batin, memohon perlindungan tanpa ritual, membuka jalan tanpa memaksa. Namun yang lalai, sering merasa hidupnya berubah tanpa sebab. Padahal perubahan itu adalah jawaban dari bisikan sendiri di masa lalu. Primbon menutup bab ini dengan pesan sunyi. Ajang remehake tembung sepi. Artinya, jangan meremehkan kata yang diucapkan dalam kesunyian. Karena bagi Pahing, angin adalah saksi, dan semesta adalah pelaksana. Dalam lembaran terakhir Primbon Jawa kuno, ada satu ilmu yang tidak pernah diajarkan secara terbuka. Ia tidak diwariskan dari guru ke murid, tidak pula diturunkan lewat ritual. Ilmu ini hanya muncul ketika batin Pahing berada di titik paling terdesak. Namanya disebut dengan nada takut, sumpah pamungkas. Sumpah pamungkas bukan sumpah biasa. Ia bukan janji, bukan pula kata ancaman. Dalam Primbon dijelaskan, sumpah ini adalah pernyataan akhir batin, ucapan yang keluar ketika seseorang merasa tidak punya apa-apa lagi untuk ditahan. Saat itu, semua pengunci batin runtuh, dan kekuatan ucapan Pahing keluar sepenuhnya. Primbon menulis, "Yen Pahing sumpah, alam ora wani nolak." Artinya, jika Pahing bersumpah, alam tidak berani menolak. Yang membuatnya sangat berbahaya adalah sifatnya yang mutlak. Sekali terucap, sumpah ini tidak bisa ditarik kembali, tidak bisa dinegosiasikan, dan tidak bisa dibatalkan dengan penyesalan. Alam akan menganggapnya sebagai keputusan final, bukan emosi sesaat. Sumpah pamungkas biasanya muncul dalam kalimat sederhana, bahkan terdengar biasa, seperti, "Aku bersumpah tidak akan lagi. Atas hidupku sendiri, aku tidak mau. Kalau ini masih terjadi, biarlah semuanya berakhir." Kalimat-kalimat seperti itu
Jika keluar dari mulut Pahing dengan batin terkunci dan emosi penuh, berubah menjadi palang takdir. Jalan hidup akan menyesuaikan sumpah tersebut, meskipun harus memotong banyak kemungkinan lain. Banyak kisah leluhur menceritakan orang Pahing yang bersumpah tidak ingin kembali pada seseorang, dan sejak saat itu takdir benar-benar menjauhkan mereka selamanya, bahkan ketika keduanya masih saling membutuhkan. Ada pula yang bersumpah tidak mau lagi hidup seperti itu, lalu hidupnya berubah total. Rumah, pekerjaan, bahkan lingkaran hidupnya hilang dan diganti dengan jalan baru yang keras. Primbon menyebut sumpah ini sebagai ilmu pemutus, karena ia memutus jalur lama dan memaksa jalur baru terbentuk. Tidak selalu buruk, tetapi selalu menyakitkan di awal. Yang paling ngeri, sumpah pamungkas tidak memilih sasaran kecil. Ia bisa mengunci rezeki lama dan memaksa rezeki baru datang dengan cara berat. Memutus hubungan darah, pertemanan, dan ikatan batin. Mengakhiri fase hidup secara permanen. Mengubah nasib satu keluarga, bukan hanya satu orang. Karena itulah Primbon memberi larangan keras. Orang Pahing tidak boleh bersumpah saat emosi, putus asa, atau marah. Sebab pada saat itulah, sumpah paling mudah keluar. Leluhur Jawa selalu berpesan pada weton Pahing, lebih baik menangis tanpa kata, daripada berbicara dengan sumpah. Lebih baik diam dan pergi, daripada mengunci takdir dengan ucapan sendiri. Primbon menutup bab terakhir ini dengan peringatan paling sunyi namun paling berat. Tembung pungkasan iku dudu kanggo nyoba. Artinya, ucapan terakhir bukan untuk dicoba-coba. Karena bagi Pahing, sekali sumpah pamungkas terucap, hidup tidak akan pernah kembali ke jalur semula. Jika kamu weton Pahing dan merasa hidupmu sering kejadian sendiri, atau ucapanmu sering jadi kenyataan, maka kemungkinan besar ilmu ini sudah aktif sejak lahir. Gunakan untuk doa, kebaikan, dan rezeki. Jangan untuk dendam, karena apa yang kamu ucapkan bisa kembali padamu berlipat ganda. Jika kamu ingin lanjutan ilmu pengunci ucapan agar tidak makan tuan, atau cara mengaktifkan sabda dadi ke arah rezeki, tulis Pahing di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe, karena satu subscribe darimu bisa membuka bab Primbon berikutnya yang lebih ngeri.